Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga tercinta dengan dipandu oleh tayangan video ini. Di tengah keresahan yang kita rasakan bersama akan penyebaran virus corona COVID-19 ini, mari kita menyatukan hati untuk tetap mengingat dan percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah sumber kekuatan kita. Majelis GKJ Ceper membuat 3 buah video di setiap minggunya. Video pertama adalah video panduan ibadah umum. Video kedua adalah video panduan persekutuan pemuda remaja. Dan video yang ketiga adalah video panduan untuk sekolah minggu. Kiranya dengan adanya ketiga video tersebut, iman kita tetap tumbuh dan terpelihara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persembahan mingguan silahkan dikumpulkan kepada pengurus blok masing-masing dan akan dihimpun kepada bendahara wilayah. Apabila warga memerlukan informasi berkaitan dengan pelayanan gereja, dipersilahkan menghubungi majelis pendamping blok masing-masing. Majelis GKJ Ceper membuka pos persembahan khusus peduli kasih COVID-19 yang akan dipergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak kebijakan social distancing. Bagi saudara-saudara yang tergerak untuk memberikan bantuan persembahan bisa dikumpulkan melalui majelis pendamping blok ataupun pengurus blok masing-masing. Sebelum kita memasuki ibadah, jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita meneduhkan hati kita sejenak. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasari ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Di tengah keprihatinan pandemik virus corona COVID-19, satu keyakinan kita, Allah tetap setia menjaga kita. Ketika kita melihat semesta ciptaan Tuhan, kita merasa kagum akan kuasa-Nya. Ketika kita memandang bintang-bintang gemerlapan bertaburan di angkasa, sungguh besar kasih Allah kepada manusia. Mari kita memuji nama Tuhan Sang Pencipta kehidupan melalui Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan.
bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita menerima hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Betapa sempurnanya Tuhan Allah dengan kasih-Nya dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Hukum kasih merupakan tuntunan dalam hidup kita untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Tapi bagaimanakah dengan kita? Hukum kasih yang setiap minggu kita dengar, seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita. Kita belum dapat menyatakan kasih kepada sesama, terlebih kepada Tuhan Allah yang seperti tertulis dalam hukum kasih ini. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita. Kita sesali dosa-dosa kita dengan menaikkan kidung jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhan, bila hati kawanku. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan didasari dari Injil Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat 7. Sebelum kita menerima sabda Allah, mari kita siapkan hati kita dalam doa. Tuhan, kami di tengah-tengah peribadatan ini akan menerima sabda-Mu yang suci. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, dan kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di tengah ancaman, sabda-Mu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menerima sabda Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga damai sejahtera oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Pada saat ini kita akan mengawali renungan, mengawali khotbah dengan menyaksikan sebuah video pendek. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo Le, nang apa Le? Mbok, aku tak mulai ya mbok ya. Mudik ya. Rasa mulai hae kok Le nang kono se. Agi eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulai? Aku iki kangen banget iki lho mbok karo kowe. Tak gur kangene mbok tak kirimi foto Le. Iya Le, fotoku
ayu ra. Ya jelas ayu to ya. Jane iki ra apa-apa ya, Mbok. Awakku wis sehat lho. Aku masuk angin wae ora bagas waras ngene kok. Kowe mulai malah bawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Rasah mulai le penting duwite mulai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tayangan video tadi cukup lucu, cukup menghibur. Dalam video tadi kita menyaksikan ada seorang anak yang mau pulang kampung, tapi ibunya melarang agar tetap tinggal di kos-kosan. Jangan pulang dulu karena situasi pada saat ini sedang berada dalam suasana pandemi. Takutnya nanti kalau pulang, anak yang tadi pulang malah justru menular orang-orang di kampung karena kekhawatiran akan adanya virus corona COVID-19. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari video yang kita saksikan tadi, sebenarnya kita diingatkan berkaitan dengan firman Tuhan yang kita terima saat ini, kalau kita ini punya rumah yang abadi. Rumah yang abadi yang kita miliki itu adalah rumah Bapa di surga. Sama seperti si anak tadi yang punya rumah di kampung halamannya. Dan kita punya rumah yang abadi, rumah Bapa di surga. Dalam Yohanes 14 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan, dalam rumah Bapakku itu banyak tempatnya. Ini artinya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di dalam rumah Bapa di surga. Permasalahannya adalah saat ini kita masih tinggal di dunia yang fana. Seperti video tadi, si anak punya rumah di kampung, tapi sementara diminta untuk fokus menjalani kehidupannya di kos-kosan dulu. Kita pun juga demikian. Allah telah menjamin dalam rumah Bapa banyak tempat bagi kita. Jangan khawatir kehabisan tempat di rumah Bapa nanti. Tuhan sudah menjamin kita semua akan mendapatkan tempat yang sempurna, rumah yang sempurna di kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi fokus kita pada saat ini bukanlah apa yang ada di rumah Bapa di surga kelak. Yang menjadi fokus kita adalah kehidupan kita pada saat ini. Yang menjadi fokus kita adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa Bapa kami, kita diingatkan ada kalimat di bumi seperti di surga. Apakah maknanya di bumi seperti di surga ini? Keunikan iman Kristen adalah bagaimana kita berusaha untuk menghadirkan surga yang sempurna di dalam kehidupan dunia ini. Kita berusaha menghadirkan damai sejahtera surgawi ke dalam kehidupan dunia ini, bukan sebaliknya, membawa kehidupan duniawi ke surga. Nah, ini memang bagian yang bukan menjadi iman kita. Kalau membawa kehidupan duniawi ke surga, kita punya bayangan, oh surga itu isinya orang-orang yang cantik, surga itu isinya pesta pora, surga itu isinya hal yang menyenangkan seperti yang ada di bumi. Iman Kristen adalah iman yang mengajarkan untuk membawa damai sejahtera surgawi ke dunia ini. Seperti doa Bapa kami, di mana kita mengamini di bumi seperti di surga. Ini adalah harapan kita bersama. Lalu bagaimana
dengan kehidupan kita saat ini berkaitan dengan apa yang diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya. Pada saat ini kita melihat dengan adanya penyebaran COVID-19, kita tentu prihatin. Social distancing membuat kehidupan ini menjadi kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani. Disinilah saat kita untuk menghadirkan surga di bumi, menghadirkan damai sejahtera surgawi di tengah-tengah kehidupan yang nyata ini. Bagaimana kita melihat banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, banyak saudara-saudara kita yang terpaksa tidak bisa bekerja karena kebijakan social distancing ini. Nah, inilah saatnya kita mencoba untuk mewujud nyatakan damai sejahtera surgawi dalam kehidupan yang nyata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menghadirkan damai sejahtera surgawi dalam kehidupan di dunia saat ini dengan berbagai cara, berbagai langkah. Beberapa di antaranya, yang pertama kita melihat adanya kesejahteraan sosial. Saat ini Majelis GKJ Ceper membuka pos persembahan khusus, yaitu pos peduli kasih bagi mereka saudara-saudara kita yang terdampak social distancing. Mari kita menyisihkan sebagian berkat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan pada saat ini. Mari kita saling menguatkan, dan jika Bapak Ibu tergerak untuk memberikan persembahan pos peduli kasih, dipersilakan untuk memberikan persembahan melalui pengurus blok ataupun majelis mendamping blok masing-masing yang nantinya itu akan digunakan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak social distancing. Yang kedua adalah tentang keamanan masyarakat. Dampak dari social distancing adalah munculnya kejahatan-kejahatan di sekitar kita, seperti banyaknya pencurian, banyaknya perampokan, banyaknya penjambretan, banyaknya penipuan, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk mewujud nyatakan damai sejahtera surgawi dalam hidup ini adalah mari kita turut terlibat dalam menjaga keamanan kampung, menjaga keamanan masyarakat. Mari kita turut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti jaga malam ataupun ronda, sebagai bagian kita mendatangkan damai sejahtera dalam hidup ini. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan kembali perekonomian di tengah-tengah pandemi ini. Kalau kita merasa diberkati, mari kita menjadi berkat bagi sesama. Saat ini banyak saudara-saudara kita yang menawarkan dagangannya melalui media-media sosial atau secara online. Salah satu cara menghadirkan damai sejahtera surgawi adalah dengan membeli produk-produk tersebut atau melarisi dagangan saudara-saudara kita tersebut. Nah, inilah cara bagaimana kita mencoba untuk menumbuhkan kembali perekonomian yang lesu. Kita bukan hanya menerima, menikmati berkat Tuhan saja, tapi mari kita juga menjadi berkat bagi sesama. Di bumi seperti di surga adalah harapan kita bersama, dan mari kita berupaya membawa damai sejahtera surgawi ke dalam kehidupan kita yang nyata pada saat ini. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur ketika Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Meskipun berada di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Tuhan, mampukan kami untuk bertekun di dalam doa, dan mampukan kami untuk menjaga kesehatan tubuh kami, serta bagaimana dengan adanya pandemi ini kami dapat semakin mendekatkan diri kami di hadirat-Mu.
Saat ini kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami di hadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami teringat saudara-saudara kami yang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah, baik mereka yang menderita sakit ataupun mereka yang berada dalam kondisi yang sudah lanjut usia. Kami serahkan saudara-saudara kami, Ibu Sabikis, Ibu Sri Slamet, Bapak Minto, Ibu Sinung, Ibu Sri Salami, Ibu Sumiati, Bapak S. Wianto, Bapak Santoso, Ibu Gito, Ibu Harto, Bapak Sastro Daryono, Ibu Sri Hartini di Pokak, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Berkati mereka Tuhan dengan kasih-Mu, agar keadaan tubuh mereka yang lemah Engkau pulihkan, Engkau kuatkan. Melalui pertolongan dokter ataupun juru medis, kiranya dapat menjadikan sarana Engkau memulihkan mereka. Dan juga keluarga mereka kiranya Engkau berkati, agar dapat menjadikan sarana Engkau mengasihi saudara-saudara kami tersebut. Kami yakin di dalam Engkau ada pengharapan, ada kuasa, ada kasih yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menguatkan saudara-saudara kami tersebut. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bersama kami di dalam Gereja Kristen Jawa Jabar. Meskipun pada saat ini kami tidak dapat berkumpul beribadah seperti sedia kala, tapi mampukan kami untuk menjaga kesatu hatian kami, mampukan kami untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan mampukan kami Tuhan untuk saling menopang, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang terdampak adanya social distancing, agar bagaimana berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi perantara berkat-Mu juga bagi sesama kami, orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara kami yang terdampak social distancing. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan bagaimana para dokter, juru rawat yang senantiasa berjuang untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara-saudara kami yang merasakan kelemahan dalam tubuh mereka, terkhusus karena adanya virus COVID-19 ini. Berkati para dokter, para juru rawat, para tenaga medis, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, berkat, dan sukacita dalam kehidupannya. Demikian pula dengan kehidupan di tengah-tengah masyarakat kami, meskipun saat ini kami mengalami keprihatinan dengan adanya social distancing, berakibat bagaimana munculnya banyak kriminalitas, banyak kejahatan di sekitar kami. Mampukan kami untuk saling menjaga satu dengan yang lain, lindungi kami, dan mampukan kami untuk bersama-sama berhimpun dengan masyarakat untuk menjaga keamanan, kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat kami. Kami serahkan Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama dengan jajaran Kabinet Kementerian. Berkatilah Tuhan para pemimpin kami, agar dapat mewujud nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah bangsa ini, dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dapat mengarahkan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini mampukan kami untuk senantiasa berharap hanya di dalam Engkau. Kami yakin pertolongan-Mu tidak akan pernah datang terlambat. Kami yakin janji-Mu seperti fajar pagi hari yang senantiasa muncul dan tidak pernah ingkar. Kami yakin rencana-Mu, rencana yang terindah, rencana yang sempurna dalam hidup kami. Mampukan kami untuk berserah, setia di dalam Engkau. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah pagi hari ini kita bersama diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai dasar untuk kita mengaturkan persembahan, diambilkan dari firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita wujudkan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Jemaat dipersilahkan memasukkan persembahan ke dalam amplop atau kantong yang telah tersedia, dan selanjutnya akan dihimpun oleh pengurus blok masing-masing. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan melalui doa. Kami hantarkan. Bapa kami di surga yang mulia, di pagi yang indah, Tuhan berkenan memberikan kepada kami semua untuk mengaturkan persembahan. Namun persembahan ini tidak sesuai dengan berkat yang Kau limpahkan di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan seperti persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus, dan persembahan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Biarlah Tuhan sucikan. Biarlah semua persembahan ini dapat kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk membelanjakan persembahan ini. Biarlah Tuhan berkati sehingga semuanya dapat berjalan sesuai yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita kuatkan iman percaya kita bersama dengan umat percaya di muka bumi ini dan di sepanjang segala abad. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bila kita sungguh mengenal Tuhan, kita memiliki energi untuk melayaninya, keberanian untuk mewartakannya, dan mengalami kepuasan di dalam Dia. Kita pujikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 332 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.
sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila kau tak ada di sampingku.